Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrul Amin Fadli. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya dengan NIM 2023 Dengan hal ini kami ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah Hukum Anti Korupsi Internasional, yang dosen pengampunya itu Bapak Satria Unggul Wicaksana Prakasa, SHMH. Nah, jadi saya ingin mempresentasikan tugas saya dengan judul peran hukum anti korupsi internasional dalam menciptakan iklim investasi yang transparan dan berkelanjutan di negara berkembang. Nah, jadi korupsi itu merupakan salah satu persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan dan perekonomian global. Ya, praktik korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak langsung pada menurunkan kepercayaan publik. Jadi melemahnya kepastian hukum serta menghambatnya pembangunan ekonomi. Dalam konteks global dan mobilitas modal yang semakin tinggi, maka korupsi bahkan menjadi hambatan utama bagi masuknya investasi, khususnya di negara-negara berkembang. Jadi investor asing umumnya sangat mempertimbangkan stabilitas hukum dan transparansi dalam satu negara. Tingginya korupsi menciptakan ketidakpastian, meningkatkan biaya transaksi, serta membuka risiko hukum yang besar. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi tidak lagi dapat dipandang sebagai isu domestik semata, melainkan telah menjadi agenda global yang membutuhkan kerjasama lintas negara melalui hukum anti korupsi internasional. Jadi hukum anti korupsi internasional berkembang sebagai respon terhadap maraknya praktik korupsi lintas batas. Nah, berbagai instrumen internasional seperti ANKEK menjadi landasan penting dalam menciptakan standar global pencegahan dan pemberantasan korupsi. Nah, jadi instrumen ini menegakkan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kerjasama internasional dalam penegakan hukum. Jadi selain mendorong negara untuk memperkuat regulasi nasional, hukum anti korupsi internasional juga melibatkan peran sektor swasta, perusahaan, khususnya perusahaan multinasional, didorong untuk menerapkan prinsip good governance itu. Jadi kebijakan anti suap serta sistem kepatuhan yang ketat, hal ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi merupakan tanggung jawab bersama antara negara dan pelaku usaha. Nah, kemudian korupsi memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap iklim investasi. Praktik suap dan penyalahgunaan kewenangan menyebabkan biaya investasi investasi menjadi tidak terprediksi. Jadi kondisi ini membuat investor ragu untuk menanamkan modalnya karena lemahnya perlindungan hukum dan tidak objektifnya proses birokrasi. Akibatnya investasi yang masuk cenderung bersifat jangka pendek dan tidak mendukung pembangunan berkelanjutan. Nah, disinilah peran penting hukum anti korupsi internasional. Nah, ketika suatu negara berkomitmen pada konvensi internasional dan menerapkan secara konsisten, hal tersebut menjadi sinyal positif bagi investor. Kepastian hukum yang kuat dan sistem pemerintahan yang bersih akan meningkatkan kepercayaan investor dan menciptakan iklim investasi yang sehat. Selain itu,
kerjasama internasional dalam penegakan hukum seperti bantuan hukum timbal balik dan penukaran informasi. Kemungkinan penindakan korupsi dilakukan secara lebih efektif, lingkungan hukum dan yang transparan dan terkoordinasi memberikan jaminan perlindungan bagi investor dari praktik bisnis yang tidak adil dan tidak etis. Nah, sebagai kesimpulan, jadi hukum anti korupsi internasional memiliki peran strategis dalam menciptakan iklim investasi yang transparan. Jadi akuntabel dan berkelanjutan khususnya di negara-negara berkembang. Jadi penerapan hukum yang konsisten tidak hanya memperkuat upaya pemberantasan korupsi, tetapi juga menjadi kunci dan meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Mungkin cuma ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.